bisa hadir di kajian pada petang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita salawat dan salam kita haturkan kepada ketua kita, yaitu suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum keluarga dan para sahabat yang tetap istiqomah memegang ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya dan mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, pada kajian hari ini atau petang hari ini, insya Allah kita akan mengangkat tema yaitu tentang aktivitas fitrah yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Amin Nur Baits. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Namun sebelum kita mulai, ada maklumat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk para hendaklah untuk mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Ta'ala pada mengikuti kajian petang ini. Yang kemudian, yang kedua, bagi jamaah atau peserta kajian hendaknya mute-kan audionya, dan untuk para akhwat mohon untuk menonaktifkan video. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah siapkan buku atau pena untuk mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian yang keempat, bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi, nanti dipersilakan setelah paparan. Akan ada sesi tanya jawab dengan melalui chat room atau melalui raise hand. Demikian adab yang pelaksanaan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga keberkahan dari kegiatan pada petang hari ini. Baik, tafadhol Ustadz untuk memulai kegiatan kita dengan paparannya. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini bersama teman-teman yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Rumah Sakit Pelni. Betul Pak ya? Kita insya Allah akan bareng-bareng membahas tentang sunanul fitrah, sunnah tentang fitrah, yang kita beri judul aktivitas fitrah. Seperti apa fitrah itu dan bagaimana sunnah fitrah yang diajarkan Nabi SAW. Alhamdulillah kita telah siapkan sebuah catatan kecil yang insya Allah akan kita jadikan sebagai referensi untuk kajian di kesempatan kali ini. Baik, sambil kita terjemahkan karena ini kami menggunakan bahasa Arab. Sunanul fitrah, ajaran fitrah. Sunan di sini maksudnya adalah ajaran. Ajaran fitrah. Fitrah secara bahasa artinya khilqah, artinya asal penciptaan. Maka ada istilah zakatul fitrah, maksudnya adalah zakat badan. Karena zakat itu dikeluarkan untuk setiap orang yang bernyawa pada saat malam Idul Fitri. Sedangkan fitrah secara istilah maknanya adalah at-tab'us sawi, tabiat yang masih asli, wal jibillatal mustaqimah allati khuliqan nasu 'alaiha, dan karakter yang normal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Waqilah, dan ada yang berpendapat
Yang dimaksud dengan sunanul fitrah adalah sunanul anbiya, sunnah para nabi, maksudnya adalah ajaran para nabi. Nah, di antara dalil tentang keberadaan sunnah fitrah itu disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, Al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Lalu beliau memberikan rincian, khitan, istihdad, qassus syarib, taqlimul adfar, wa nutful abad. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memangkas kumis, yang keempat taqlimul adfar, potong kuku, dan yang kelima nutful abad, mencabut bulu ketiak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Nabi SAW menyebutkan 5, tapi angka di sini bukan pembatasan, karena dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan lebih banyak. Yaitu dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya Nabi SAW bersabda, Ashrun minal fitrah. Ada 10 aktivitas yang merupakan aktivitas fitrah. Lalu Nabi SAW memberikan rincian. Pertama adalah qassus syarib, mencukur kumis. Mencukur kumis. Yang kedua, i'fa'ul lihyah. Makna i'fa'ul lihyah nanti akan kita sebutkan keterangan. Kalau coba kita dahulukan. Al-Qadhi Iyad mengatakan a'ful lihyah maknanya adalah utrukuha, biarkan, hatta taksura wa tatula, sampai dia menjadi lebat dan panjang. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan di antara fitrah adalah i'fa'ul lihyah, maksudnya adalah membiarkan sehingga jenggot itu sehingga jenggot itu menjadi banyak dan lebat. Maka jenggot tidak dikerek dari samping atau dari depan atau dari belakang, tapi dibiarkan sehingga jadi lebat dan jadi panjang. Yang ketiga as-siwak, gosok gigi. Berikutnya istinsyaqul ma', menghirup air ke dalam hidung sebagaimana yang kita lakukan ketika wudu. Selanjutnya adalah qassul adfar, potong kuku. Berikutnya ghuslul barajim, membersihkan al-barajim. Al-barajim itu apa? Al-barajim itu apa ini ya namanya? Jadi di punggung telapak tangan kita, ruas-ruas jari ini, di punggungnya ini namanya al-barajim. Di sini kulit kita akan berkerut, dan orang yang aktivitas kerjanya itu bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan lumpur, bersentuhan dengan batu, al-barajim ini akan sangat kotor. Dia akan menyimpan banyak sekali kotoran-kotoran tanah. Maka bagian dari sunanul fitrah membersihkan barajim. Ya. Coba kita kalau gunakan gambar al-barajim. Ya. Inilah al-barajim. Baik. Nabi SAW merintahkan kita untuk membersihkan al-barajim adalah area ini yang umumnya lebih kotor ketika digunakan untuk aktivitas yang bersentuhan dengan tanah, lumpur, batu maupun yang lainnya. Selanjutnya, wa nutful ibad, mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma', dan intiqasul ma'. Ya. Qala Zakaria, kata Zakaria, qala Mus'ab wa nasitul ashir illa an takunal madmadah, dan aku lupa yang ke-10 tapi nampaknya adalah berkumur. Baik. Apa yang dimaksud dengan intiqasul ma'? Coba kita cari. Makna intiqasul ma', tentang penjelasan intiqasul ma'. Kata Al-Munawi di sini, qala Al-Munawi dalam Faidul Qadir, intiqasul ma' maknanya adalah kinayatun anil istinja'i bil ma',
ungkapan untuk menjelaskan tentang istinja menggunakan air. Itu pakai bahasa intiqasul ma. Lianna intiqasal ma al-mutahhir lazimun lahu. Karena di situ akan mengurangi air yang dipakai untuk mencuci kemaluan setelah orang buang air. Wakila, dan ada yang mengatakan makna intiqasul ma adalah intiqasul baul bil ma. Maksudnya adalah menyiram air dengan menyiram kencing dengan menggunakan air. Li'annahu idza ghasala dzakar ba'da baulihi inqata'al baul. Karena ketika sudah dicuci kemaluannya, maka berarti air kencingnya sudah berhenti. Baik, intinya intiqasul ma di sini adalah beristinja. Kemudian Zakaria mengatakan, qala Mus'ab, kata Mus'ab, aku lupa yang ke-10 dan nampaknya yang ke-10 adalah berkumur. Baik, sekarang Anda bisa hitung 10 fitrah yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, mencukur kumis. Yang kedua, membiarkan jenggot. Yang ketiga, siwak, gosok gigi. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung, membersihkan hidung dengan air. Yang kelima, potong kuku. Yang keenam, membersihkan al-barajim. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan, beristinja. Sudah? Yang ke-10, berkumur. Pak, kok nggak ada khitan? Nah, khitan disebutkan dalam riwayat yang lain. Makanya kita bisa sebut di sini bahwa angka yang disebutkan Nabi SAW ini tidak membatasi, karena khitan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan 5 bagian dari fitrah, di antaranya adalah al-khitan. Taib. Intinya, kalau kita kumpulkan jumlah sunanul fitrah cukup banyak, dan tadi yang kita sebutkan adalah sebagian dari riwayat yang menyebutkan tentang ajaran-ajaran sunnah, ajaran-ajaran para nabi yang turun-temurun dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga hadis ini menunjukkan ya tentang makna ajaran para nabi. Di antaranya adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sudah berperadaban sejak masa silam. Manusia sudah berperadaban sejak masa silam. Sehingga kalau ada gambaran bahwa manusia dulu itu gak mau potong kuku, kemudian tidak mau potong kumis, tidak pernah berkumur, tidak pernah gosok gigi, kotor, kumuh, dan seterusnya, ini gambaran yang gak benar. Sebab manusia pertama itu bukan orang bodoh, tapi manusia pertama adalah seorang nabi yang berilmu, yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Sehingga manusia pertama adalah manusia yang berilmu, yang diajari oleh Allah. Bahkan sampai para malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud menghormat kepadanya. Artinya dia bukan sosok makhluk yang bodoh, yang gak ngerti apa-apa, kemudian baru belajar dari alam, tidak. Tapi mereka makhluk yang berperadaban. Beliau adalah seorang nabi alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam. Baik, sekarang kita akan baca tentang keterangan ulama tentang makna sunanul fitrah. Al-Khattabi pernah mengatakan, sabda Nabi SAW, ashrun minal fitrah, ada 10 amalan yang merupakan fitrah. Fassara aktsarul ulama al-fitrata fi hadzal hadits bis sunnah. Banyak ulama menafsirkan kata fitrah dalam hadis ini artinya adalah as-sunnah. Dan takwilnya adalah anna hadzal khisal, bahwa amaliyah seperti ini min sunanil anbiya, merupakan ajaran para nabi. Alladzina umirna an naqtadiya bihim, yang kita diperintahkan untuk meniru mereka. Kita diperintahkan untuk meniru mereka. Sehingga jika disebut sebagai ajaran para nabi, berarti dari mulai nabi pertama sampai nabi terakhir selalu mengajarkan seperti ini. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bagian dari bukti bahwa
manusia dari dulu adalah makhluk berperadaban, bukan makhluk yang nol lalu belajar dari alam, belajar tentang merawat diri dan seterusnya. Berarti sebaliknya, ketika ada makhluk yang dia tidak mengikuti ini, berarti fitrahnya menyimpang, karakternya menyimpang. Dan orang kalau karakternya menyimpang gak normal. Sehingga misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwa kuku makin panjang makin terhormat, atau misalnya kumis makin lebat makin terhormat, atau gigi makin gak pernah disikatin makin terhormat, mulut semakin tidak pernah dibersihkan makin terhormat, badan makin bau makin terhormat. Dan ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Dan Anda bisa melihat manusia akan rela untuk melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun tidak sejalan dengan logika. Sehingga mungkin bagi sebagian orang itu menjijikkan, tapi bagi dia ini keberkahan. Anda bisa ambil contoh sederhana, bagaimana orang rebutan kotoran kebu, kerbau yang diarak di malam tanggal 1 Muharram, malam 1 Syuro. Kebo itu diarak di kota, di jalanan. Ketika buang air, begitu nelek, ya, begitu keluar buang kotoran, Masya Allah, orang rebutan untuk mendapatkannya. Ada yang cuma dapat kecil dikit, disimpan, bawa pulang. Ada yang diusap-usapkan di mukanya. Kok mau-maunya kayak gitu, Pak? Ya itulah ideologi. Manusia akan melakukan apapun sesuai dengan ideologinya. Baik. Mungkin tidak jauh seperti yang sering kita tonton di tayangan medsos. Bagaimana orang India yang menjual makanan dan makanan itu dia usapkan di badan. Sehingga ada yang ketika dia bikin makanan, ya, makanan itu diusap-usapkan di badan, baru kemudian setelah itu digoreng. Ada yang dia jual makanan berkuah dan orangnya masuk ke dalam kuali yang berkuah itu. Mungkin teman-teman nonton ya. Dia masuk di situ, kemudian dia nyidui di kuali yang berkuah itu. Yang kita kalau dikasih mungkin kita akan muntah. Kita akan jijik untuk melihatnya. Ada yang, Masya Allah, ini kalau diceritakan mungkin gak sopan ya. Bagaimana cara mereka menjijikkan ketika mereka menjual makanan. Tapi dalam keyakinan mereka, semakin banyak yang terusap dengan permukaan badan yang menjual. Gak tahu sih penjualnya ini apakah kasta Brahma atau kasta apa, saya gak tahu. Tapi keyakinan mereka kayak gitu. Laku, Pak? Gak tahu, mungkin laku. Sehingga ada yang makanan diinjak-injak pakai kaki, ada yang didudukin, ya. Ada yang apalagi pakai tangan. Masya Allah, seperti yang Anda lihat. Apa itu, Pak? Keluar dari fitrah. Orang semacam ini, dia tidak sejalan dengan fitrah. Sehingga karena tidak sejalan dengan fitrah, maka apa yang dia lakukan menjijikkan dan bagi dia itu hal yang normal. Makanya semua aktivitas yang tidak sejalan dengan fitrah akan menjijikkan. Baik. Sebagian orang berkomentar, tapi dalam ajaran Islam kan ada yang menjijikkan itu. Apa? Coba sebutkan. Makan pakai tangan. Masa pakai tangan menjijikkan? Lah, kan tangan ini kotor. Ini kan kamu pakai sehari-hari. Kau pakai untuk dolanan HP, kau pakai untuk ini, kau pakai untuk mengusap wajahmu juga pakai tangan. Sehingga apa salahnya orang makan pakai tangan? Itu menjijikkan. Kata siapa? Ini orang yang berlebihan untuk penggunaan istilah menjijikkan. Terus habis makan dijilatin. Terus kenapa menjijikkan? Itu jilatin tangan, menjijikkan. Lah yang nempel di sini kan makanan yang tadi kau makan. Yang nempel di tanganmu bukannya yang tadi kau makan. Kenapa ketika dijilatin kau bilang menjijikkan? Dan rata-rata yang komentar seperti itu, ya orang liberal atau orang-orang yang terpengaruh pemikiran barat. Tapi sekarang kita bandingkan. Seperti yang ma'ruf di masyarakat, bahwa
tentang budaya oral seks itu dari mana? Dari barat. Lebih menjijikkan mana? Ya. Orang menjilati tangan atau menjilati kemaluan. Jadi kalau mereka bilang ini menjijikkan, aktivitas mereka ya, seperti budaya orang barat yang mereka melakukan seks oral, itu lebih menjijikkan. Nah, terkadang orang berkomentar ini menjijikkan dan seterusnya, tapi mereka sendiri adalah pelaku menjijikkan. Baik. Para nabi mengajarkan sesuatu yang sejalan dengan fitrah, dan itu kebaikan. Dan itu sesuai dengan tabiat asli Allah ciptakan hambanya. Maka jangan berkomentar menjijikkan. Kadang kita sendiri juga agak gemes sama orang yang misalnya ngomentari, masa makan pakai 3 jari? Apa nggak mikir kalau itu repot? Baik, di sana ada orang makan pakai sumpit, kalian diamkan. Pakai sumpit, orang Jepang, orang Cina. Bahkan dianggap itu tren, keren gitu. Bisa meniru budaya orang yang secara teknologi lebih tinggi. Jadi makannya pakai sumpit. Dan yang dimakan pakai sumpit itu bukan hal yang mudah untuk pakai 3 jari. Nasi, mie, kadang makanan berkuah yang lainnya. Mereka makan pakai sumpit dan tidak dikomentari. Tapi giliran bicara 3 jari, mereka komentar. Ya, ini karena latar belakang bahwa syariat Islam, walaupun sudah disampaikan dengan sangat ilmiah, rasional, karena berangkat dari kebencian orang komentar. Sehingga makan pakai sumpit mereka nggak pernah komentar, begitu kita bicara makan 3 jari mereka komentar. Taib. Sekarang kita baca keterangan Ibnu Hajar. Wa qad radda al-Qadhi al-Baydawi. Al-Baydawi mengembalikan penjelasan tentang fitrah dalam hadis ini ila majmu'i ma warada fi ma'naha, kepada makna secara global. Wa huwa al-ikhtira' wal jibillah wad din was sunnah. Kata Al-Qadhi Al-Baydawi, makna al-fitrah di situ ada beberapa pendekatan. Bisa dimaknai al-ikhtira'. Al-fitrah maksudnya adalah al-ikhtira', penciptaan. Ada yang mengatakan itu adalah al-jibillah, tabiat asli, atau agama, atau sunnah, ajaran. Sehingga sunanul fitrah maksudnya adalah ajaran fitrah yang diajarkan para nabi, itu sejalan dengan jibillah, dengan karakter tabiat asli manusia. Faqala, sehingga beliau mengatakan sunanul fitrah adalah ajaran masa silam yang Allah pilihkan untuk yang dipilih oleh para nabi, dan sejalan dengan syariat agama. Wa ka'annaha amrun jibiliyun futiru 'alaiha, seolah-olah itu adalah hal yang menjadi tabiat asli di mana manusia diciptakan sesuai dengan tabiat itu. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi. Jadi sunanul fitrah adalah ajaran masa silam yang dipilih oleh para nabi, dilaksanakan oleh para nabi, sejalan dengan aturan syariat dan sesuai dengan tabiat asli manusia diciptakan. Sehingga orang ketika melakukan itu, karena sesuai dengan tabiat aslinya, dia akan nyaman. Baik, Anda bisa lihat, binatang itu tabiat aslinya beragam. Harimau misalnya, dia punya cakar, itu tabiat asli. Sehingga bagaimana kalau misalnya cakarnya harimau itu dipotong, kukunya dipotongi, terus taringnya dipotong, nanti dia tidak akan bisa hidup normal. Elang punya cakar, sehingga tabiatnya elang ketika dia memangsa, dia akan gunakan cakarnya. Apa yang akan terjadi ketika cakarnya elang ini kita potongi semua jadi pendek, kemudian paruhnya yang tajam tadi dipotong, mungkin dia akan mati karena tabiatnya diubah.
dia akan hidup tidak normal dan bahkan bisa mati. Hal yang sama yang terjadi pada binatang-binatang yang lainnya. Sapi itu kalau makan, dia tidak menggunakan kakinya untuk mengorek, tapi langsung menggunakan mulutnya. Sudah? Sehingga misalnya binatang seperti itu kita ubah ke yang lain. Kuku sapi dibuat tajam. Kuku sapi dibuat tajam. Biar nanti bisa menggali tanah. Dia tidak akan melakukan itu. Karena itu bukan fitrahnya. Ya. Hal yang sama binatang herbivora. Dia tidak punya gigi taring, atau ada yang punya gigi taring tapi mungkin tidak begitu difungsikan. Udah? Lalu dikasih gigi taring, misalnya dengan operasi dikasih gigi taring. Kelinci dikasih gigi taring misalnya, dilepas di alam. Kira-kira gimana? Mungkin dia nggak bisa makan. Giginya akan mengganggu dia. Baik, demikianlah masing-masing Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya. Itu yang kita maksud fitrah. Maka manusia kalau membiarkan kukunya panjang, ini menyimpang dari fitrah. Manusia kalau membiarkan bulu di rambutnya, di badannya ini dibiarkan saja, itu juga akan menyimpang dari fitrah. Kucing yang berbulu Anda cukur sampai halus, gampang masuk angin. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya, walaupun memang ada kucing yang bulunya tipis. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa sunnah fitrah lebih dekat. Saya tidak mencantumkan semuanya, mengingat keterbatasan yang bisa saya tulis. Ada kurang lebih 4 yang nanti akan kita tekankan. Yang pertama adalah qassus syarib, mencukur kumis. Dianjurkan untuk mencukur kumis dengan sepakat ulama 4 mazhab. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain dari Sunanul Fitrah yang tadi kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Juzzus syawarib." Juzzu, cukur. Asyawarib, kumis. Wa arkhu al-liha. Arkhu mananya adalah biarkan menjuntai. Artinya biarkan dia lebat. Khaliful majus. Jangan sama dengan orang Majusi. Jangan sama dengan orang Majusi. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sehingga di sini ada perintah dari Nabi SAW untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Selanjutnya, bagaimana teknis mencukur kumis itu? Yukhayyarul muslimu baina qassi tarfis syarib wa ihfa'is syarib. Ada 2 cara. Pertama adalah mencukur bagian ujung kumis. Ujung kumis itu sampai bibirnya kelihatan. Karena kumis kan dia panjangnya ke bawah. Terus dicukur sampai bibirnya kelihatan. Sehingga masih lebat yang ada di sini, tapi tidak sampai menutupi bibir, tidak terlalu panjang. Sudah? Cara yang kedua adalah ihfa'us syarib, mencukur dengan sampai bawah. Ihfa itu al-qash asyadid, mencukur tapi sampai bawah. Sekarang kita lihat. Syurahbil bin Muslim Al-Khawlani bercerita, Ra'aitu khamsatan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqussuna syawaribahum wa yu'funa lihahum wa yusaffirunaha. Aku melihat 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencukur kumis mereka dan membiarkan jenggot mereka, dan mereka berikan warna kuning di jenggotnya. Jadi para sahabat yang merupakan murid-muridnya Nabi SAW itu jadi manusia ideal, panutan untuk generasi setelahnya. Aku lihat sahabat itu kayak gitu. Bahasa kita ya, ulama-ulama kibar itu seperti itu. Mereka mencukur kumis, mereka membiarkan jenggot, dan jenggotnya disemir kuning. Lalu beliau memberikan rincian, 5 sahabat itu siapa saja? Abu Umamah Al-Bahili,
Abdullah bin Busar, Utbah bin Abd As-Sulami, Al-Hajjaj bin Amir As-Thumali, Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi. Padahal kalau kita lihat di sini mungkin yang terkenal Abu Umamah Al-Bahili, karena beliau termasuk di antara sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Tapi yang lain, Al-Miqdam mungkin terkenal bin Ma'di Karib. Baik. Kanu yaqussuna syawaribahum ma'a tarafis syafa. Mereka memotong, mencukur kumis mereka ma'a tarafis syafa, namun membiarkan tarafis syafa. Asy-syafa, bibir. Jadi ujung-ujung bibir ini sampai kelihatan. Sehingga bagian bawah kumis ini yang dipotong. Atas kumis masih ada. Demikian gaya kumisnya para sahabat, seperti yang pernah disampaikan oleh Syurahbil bin Muslim. Selanjutnya, boleh juga ikhfa. Ikhfa di sini adalah mencukur lebih dalam. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ahfus syawarib. Dalam keterangan yang lain, anhikus syawarib. Cukurlah kumis. Anhiku, ahfu, al-ikhfa wan nahak, itu mencukur dengan lebih dalam. Artinya kumisnya dibersihkan. Wallahu alam, walaupun ada yang mengatakan tidak sampai totalitas, sehingga masih membiarkan bagian-bagian bawah. Maka kumis tidak dicukur dengan cara habis, tapi dibiarkan bagian-bagian bawah. Baik. Dan ini pilihan tentang bagaimana cara mencukur kumis, bisa yang pertama atau yang kedua, dan sebagian ada yang lebih menganjurkan sebaiknya tidak dipangkas habis, tapi disisakan sebagian kumis, sebagaimana kondisi para sahabat. Baik. Selanjutnya kita beralih ke i'fa'ul lihya, membiarkan jenggot. Yajibu i'fa'ul lihya, wajib untuk membiarkan jenggot, dan haram mencukurnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jujus sawarib, potong kumis, wa arkhul liha, biarkan jenggot, panjangkan. Arhu dalam Fathul Bari, arhu mananya adalah atilu, panjangkan. Khaliful majus, jangan sama dengan majusi. Khalifu, bersikaplah beda, selisihilah. Selisihilah maksudnya jangan sama dengan al-majusi. Hadis riwayat Muslim. Taib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikin, jangan sama dengan orang musyrik. Ahfus syawarib, potong kumis. Wa auful liha, dan biarkan al-liha. Baik. Lalu dalam hadis yang lain dari Ubaidillah bin Abdullah, qala, beliau bercerita, Ja'a majusiyun, datang seorang majusi menghadap Rasulullah SAW, wa qad a'fa syaribahu wa ahfa lihyatahu. Nah, penampilan si majusi ini, kumisnya lebat, jenggotnya dicukur. Kumisnya lebat, jenggotnya kelimis. Faqala, lalu Nabi SAW tanya, man amaraka bihada? Yang nyuruh kamu kayak gini siapa? Qala, si majusi itu mengatakan, Rabbi, Tuanku. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, coba lihat bagaimana respon Rasulullah SAW. Walakinna Rabbi amarani an uhfiya syaribi wa ufiya lihyati. Tapi Rabbku, Allah Ta'ala, memerintahkan aku untuk mencukur kumisku dan membiarkan jenggotku. Kebalikan dari kamu. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra. Masya Allah. Sehingga ini orang Majusi bangga dengan penampilan seperti itu, karena inilah tren kerajaannya. Tuanku
rajaku nyuruh kayak gini. Tapi apa kata Nabi SAW? Namun Rabbku Allah Ta'ala menyuruhku untuk memotong kumis dan membiarkan jenggot. Kebalikan dari kamu. Nah, sekarang Anda bisa lihat di situ. Ada beberapa ungkapan yang diberikan Nabi SAW berkaitan dengan masalah jenggot. Ada kalimatnya a'fu, ada arhu, kemudian ada lagi tadi dengan ungkapan Nabi SAW mengatakan aufu. Nabi SAW mengatakan aufu. A'ful liha, arhul liha, auful liha. Al-liha artinya jenggot. Sehingga ada banyak ungkapan yang diberikan Nabi SAW ketika memerintahkan manusia untuk membiarkan jenggot. Ada yang kalimatnya a'fur liha, ada yang kalimatnya arhul liha, ada yang kalimatnya auful liha. Nah, maknanya apa ini, Pak? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad rahimahullah pernah mengatakan, qauluhu a'ful liha wa fi riwayatin auful liha wa fi riwayatin arhul liha wa huma bima'nan, itu semakna. Maknanya adalah utrukuha hatta taksura wa tatula. Biarkan, jangan dicukur, jangan dicabut, sampai lebat dan banyak. Sampai lebat dan panjang. Demikian keterangan Al-Qadhi Iyad. Jadi ketika ada orang yang mengambil sikap jenggotnya dipendekin, ya, kemudian dicukur, ini menyalahi perintah Nabi SAW. Nah, sekarang Anda lihat ini. Ada perintah 1 plus perintah 2. Di mana perintah 2 ini rincian dari perintah 1. Detail dari perintah 1. Kita sebut ini adalah detail dari perintah 1. Baik. Jadi kira-kira gimana? Seseorang tidak disebut telah melaksanakan perintah 1 jika dia belum melaksanakan perintah 2. Sebagai contoh, si A menyuruh anaknya. Si A menyuruh anaknya. Bapak mau pergi. Bapak pesan sama kamu ya. Muliakan tamu. Muliakan tamu. Kasih dia makan. Kasih dia makanan. Baik. Kalimatnya kayak gini. Berarti ada berapa perintah di sini? Ada 2. Perintah yang pertama ini, muliakan tamu. Ini perintah 1. Perintah yang kedua, kasih dia makan. Ini perintah 2. Ada 2 perintah. Jadi kalau menurut Anda, ada tamu yang datang di rumahnya si A, lalu anaknya si A ini tidak ngasih makanan, cuman ngasih minuman, kemudian tamunya dipijiti. Masya Allah, sampai dipijiti. Kira-kira apakah dia sudah melaksanakan perintah bapaknya? Belum, Pak. Kenapa? Karena gak dikasih makanan. Sehingga bentuk memuliakan tamu seperti standar bapaknya belum dilakukan oleh si A. Karena si A cuma ngasih minum. Maka dalam hal ini, ketika ada perintah 2 yang merupakan rincian perintah 1, maka melaksanakan perintah 2 itu berarti sama dengan melaksanakan perintah 1. Baik. Coba kita lihat di sini. Ada perintah 1, ada perintah dari Nabi SAW, perintah 2.
Perintah satu adalah sikap beda, bersikaplah beda. Bersikaplah beda. Khalifu, selisihilah. Saya gunakan kalimat selisihi. Mungkin kata selisihilah itu nggak baku dalam agama kita. Selisihilah majusi. Dalam ayat yang lain, selisihilah orang musyrikin. Dalam ayat yang lain, selisihilah Yahudi. Ada perintah, bersikaplah beda dengan majusi, dengan orang musyrik, dengan Yahudi. Ini perintah satu. Perintah dua. Biarkan jenggot. Nah, begini. Berarti kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Kita disebut telah melaksanakan perintah satu jika kita melakukan perintah dua. Maka kalau Anda benci Yahudi, seharusnya Anda laksanakan yang kedua. Tapi Pak, Yahudi itu jenggotnya panjang. Itu mereka niru kita. Kalaupun mereka niru kita, kita jangan berubah sikap. Dan tidak semua seperti itu. Kebanyakan Yahudi mereka tidak berjenggot. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana hukumnya mengambil jenggot? Potong jenggot. Kalau nyukur habis, ulama sepakat dilarang. Bagaimana kalau motong jenggot? Dibolehkan untuk motong jenggot mazada 'anil qabdah, jika lebih dari segenggam. Lebih dari segenggam itu gimana? Begini. Ya. Nah, jika ada rambut di bawah ini yang lebih, inilah lebih dari segenggam. Jadi kalau misalnya, coba saya buat ilustrasi. Anggaplah jenggot saya putih, Masya Allah. Ya. Sehingga ketika saya berjenggot putih seperti ini, maka saya pegang ini yang boleh saya potong. Saya potong bagian ini. Ini boleh. Sehingga jenggot saya buang bagian yang lebih dari segenggam. Ini pendapat sebagian ulama dan pendapat sebagian sahabat. Ini merupakan mazhab Hambali yang dipilih oleh Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, dan pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat sekelompok ulama salaf sahabat, yaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Hasan Al-Basri. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Umar apabila beliau haji atau umrah, qabada ala lihyatihi. Beliau ambil segenggam jenggotnya, fama fadala akhadahu. Yang lebih dari sini, lebih dari genggaman ini beliau cukur. Beliau potong. Kata Ibnu Hajar, alladhi yadhhar, nampaknya anna Ibnu Umar kana la yakhussu hadha at-takhsisa bin nusuk. Beliau tidak melakukan ini hanya saat ibadah haji atau umrah. Bal kana yahmilul amra bil i'fa ala ghairil halati allati tashawwaha fiha as-surah bi ifrati tuli sya'ril lihya au ardiha. Sehingga beliau memahami bahwa perintah untuk membiarkan jenggot itu tidak berlaku apabila jenggotnya berlebihan, sehingga sampai sangat panjang atau sangat lebar. Nah, maka kalau jenggotnya sampai gede gitu, ya. Kata menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau pahami dari keterangan Ibnu Umar, kayaknya Ibnu Umar tidak seperti itu. Makanya Ibnu Umar memilih untuk mengambil kelebihan dari sisa jenggot ketika dipegang dengan telapak tangan. An Abi Zur'ah bin Jarir, beliau bercerita, kana Abu Hurairah yaqbidu ala lihiyatihi. Abu Hurairah beliau menggenggam jenggotnya. Fama kana asfala min qabdatihi jazzahu. Lebih dari satu genggaman beliau akan potong. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Khallal.
Nah, tapi kalau mencukur jenggot haram hukumnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahkan hukiyal ijma' ala dzalik. Bahkan ada yang mengatakan ulama sepakat dalam masalah ini. Ibnu Hazm mengatakan wattafaqu, mereka sepakat bahwa halaqa jami'al lihya, mencukur semua jenggot, muslatun la tajuzu, termasuk di antara pelanggaran dalam memotong rambut, la tajuzu, yang hukumnya enggak boleh. Ibnu Qattan mengatakan wattafaqu, dan ulama sepakat anna halqa jami'il lihya, mencukur semua jenggot, muslatun. Sebenarnya muslatun itu artinya mutilasi, memotong-motong. La tajuzu, hukumnya tidak boleh. Baik, dan ini dengan ijma' sebagaimana keterangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qattan. Jadi kaum muslimin mungkin banyak yang kurang perhatian dengan aturan seperti ini. Maka banyak kita jumpai mereka dalam masalah jenggot mungkin banyak pelanggaran, banyak yang dicukur dan seterusnya. Padahal ini menyalahi aturan atau menyalahi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang lebih parah lagi, kalau sampai ada orang yang mengatakan, aku benci semua orang berjenggot. Wah, ini bahaya ini kalimat ini. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Lu kenapa? Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Tapi semua orang berjenggot tuh gak benar semua. Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Jadi kalimat itu kan berarti mencakup semua, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjenggot. Aku benci semua orang yang berjenggot. Bahaya ini orang ngomong. Kalau masalah kau cukur jenggot, itu pelanggaran pribadi. Tapi kalau sampai menjadikan itu sebagai identitas untuk loyal atau barok, loyal dan benci, nah ini salah. Dalam arti gak suka semua orang yang berjenggot, benci semua orang yang berjenggot. Nah, kita sendiri juga gak tahu ya kenapa di negara ini berjenggot itu dianggap menyalahi kedisiplinan. Sehingga ada sebagian di antara teman-teman yang mereka gak boleh kerja sambil punya jenggot, karena itu dianggap melanggar kedisiplinan. Maka mereka menilai sesuatu yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan kedisiplinan sebagai melanggar kedisiplinan, tapi di saat yang sama mereka telat kerja, pulang lebih cepat. Ya. Kemudian apa lagi? Ada perjalanan dinas fiktif. Ada apa lagi? Ada rapat fiktif. Cuman tanda tangan rapat tapi nggak ada rapat. Dan ada amplopnya. Apakah itu yang dimaksud orangnya nyukur jenggot? Inilah sosok anggota yang disiplin. Apakah itu yang dimaksud? Nah, jadi kira-kira definisi disiplin ini apa kalau gitu? Wallahu a'lam. Baik. Dan beberapa perusahaan asing justru malah tidak mempermasalahkan yang namanya jenggot itu hal pribadi yang orang punya, masing-masing punya hak. Mau berjenggot silahkan, mau gondrong silahkan, mau apa silahkan. Saya punya teman, beliau dulu kerja di perusahaan migas kalau tidak salah. Sampai akhirnya beliau merasa terlalu berat lah untuk harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama dan seterusnya. Lalu beliau keluar. Dan sebelumnya beliau adalah seorang direktur keuangan. Jadi cukup punya jabatan di perusahaan. Keluar dari perusahaan pertama. Kemudian beliau nyari perusahaan, melamar lagi ke perusahaan yang lain. Dapatlah perusahaan Amerika. Nah, saat tes wawancara, beliau sendiri sudah merasa kayaknya gak bakalan diterima. Dengan penampilan beliau setelah hijrah ya. Setelah meninggalkan pekerjaan lama dan meninggalkan aktivitas lama, beliau sekarang lebat jenggotnya. Berjenggot, lebat, cingkrang. Nah, saat beliau melamar, beliau sudah merasa ilfil, ini pasti gak bakalan diterima.
Ternyata habis itu ditelepon, Pak, Bapak besok bisa mulai kerja. Loh, saya diterima? Iya. Saya diterima sebagai apa? Loh, bukannya Bapak melamar jadi direktur keuangan? Masya Allah, melamar langsung jadi direktur keuangan. Melanjutkan pengalaman sebelumnya. Sampai beliau tanya, kalian gak takut dengan jenggot saya? Pak, bagi perusahaan kami, kita gak pernah bersentuhan dengan itu. Bahkan di perusahaan ini gak boleh tanya ketika telepon ya, atau ketika WA, gak boleh tanya Anda bapak atau ibu, Anda laki atau perempuan, itu gak boleh. Terus apa urusanmu kalau dia perempuan? Apa urusanmu kalau dia laki-laki? Apa urusanmu kalau orang ini pakai jenggot? Gitu. Masya Allah. Akhirnya dia lebih milih perusahaan asing. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya al-khitan. Khitan secara makna bahasa artinya adalah al-qat'u, memotong. Dan secara istilah adalah memotong qat'u al-jildah as-satirah lil hasyafa. Memotong kulit yang menutupi hasyafa, tudung kemaluan. Ini untuk yang laki-laki ya. Sedangkan untuk perempuan adalah qat'u jildatin fawqa mahallil ilaj. Tushabbihu urfaddik. Memotong klitoris. Ya, seperti jengger ayam kalau ini. Pernyataan di sini seperti jengger ayam. Sehingga khitan ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Baik. Dalil tentang khitan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil melaksanakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ayat ini, Allah menguji Ibrahim untuk at-taharah, untuk bersuci. Khamsun fil ra'si, 5 kegiatan bersuci di kepala, wa khamsun fil jasad, dan 5 kegiatan bersuci di anggota badan yang lain. Nah, yang di kepala itu apa saja? Qassus syarib, mencukur kumis. Madmadah, berkumur. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. As-siwak, gosok gigi. Wa fawqur ra'si, wa farqur ra'si, dan menyisir rambut. Ini 5 perintah Allah untuk Ibrahim. Wa fil jasad, sementara perintah untuk jasad, pertama mencukur, pertama potong kuku. Yang kedua, halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Yang berikutnya khitan. Selanjutnya nutful ibd, mencabut bulu ketiak. Lalu ghaslu atharil ghaid wal baul bil ma, mencuci bekas buang air dengan menggunakan air. Nah, dan kapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkhitan? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimun Nabi alaihi salam." Ibrahim sang nabi, beliau berkhitan wa huwa ibnu thamanina sanatan, ketika beliau berusia 80 tahun. Lalu bagaimana cara beliau berkhitan? Bil qaddum, dengan menggunakan al-qaddum. Al-qaddum itu apa sih, Pak? Al-qaddum itu alat. Nah, inilah yang disebut dengan al-qaddum. Apa namanya ini? Kalau saya nyebutnya tata. Nah, ini namanya al-qaddum. Bisa pegangannya di atas atau pegangannya di samping. Kalau pegangannya di samping mirip seperti kapak, tapi kecil. Itu namanya al-qaddum. Ya? Ibrahim alaihissalam, beliau berkhitan dengan menggunakan qaddum, dengan menggunakan alat seperti ini. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah al-istihdad. Istihdad artinya halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Disebut dengan istihdad karena menggunakan al-hadida, menggunakan
pisau. Wahyal Musa, dan itu adalah al-Musa, pisau. Wal muradu bil ana, yang dimaksud dengan bulu kemaluan adalah ya bulu yang ada di atas kemaluan laki atau sekitar kemaluan perempuan. Ya. Hukmu tarkil istihdad. Nah, sekarang mencukur bulu kemaluan dan seterusnya tadi, berapa batas waktunya? Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Wuqita lana," kita diberi waktu, fi qasis syarib, untuk mencukur kumis, wa taqlimil adfar, potong kuku, wa nutfil ibd, dan mencabut bulu ketiak, wa halqil ana, termasuk mencukur bulu kemaluan, alla tutraka aktsara min arba'in. Kita diperintahkan agar semua itu jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya, per 40 hari, sebelum 40 hari harus sudah cukur-cukur. Wallahu alam. Baik, nah sekarang kalau membiarkan sampai lebih dari 40 hari. Jadi misalnya ada orang yang malas nih cukur bulu kemaluan, atau malas ngurusi bulu ketiak, sampai lebih dari 40 hari, apa hukumnya? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama makruh. Jika dibiarkan lebih dari 40 hari. Ini adalah mazhabnya Syafi'iyah dan Hambali. Dan mereka berdalil dengan hadis Anas tadi, bahwa Nabi SAW memberikan batas waktu selama 40 hari. Selanjutnya, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Yahrumu tarku sya'ril ana, haram membiarkan bulu kemaluan, atau mencabut bulu ketiak, atau potong kumis, atau potong kuku lebih dari 40 hari. Dan ini adalah mazhabnya Hanafiyah. Jadi kalau lebih dari 40 hari orangnya berdosa. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahul jami'. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah kita sebagai fitrah yang lurus, yang selalu mengikuti kebenaran yang diajarkan Nabi SAW maupun para sahabat. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz atas paparannya, kajian kita pada sore hari ini. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin saya akan beri kesempatan untuk yang raise hand dulu. Saya silakan untuk Leliana Titong. Padahal silakan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang mencabut bulu ketiak. Bagi saya mencabut bulu ketiak itu agak kesusahan. Bagaimana bila diganti dengan mencukur bulu ketiak? Apakah itu juga melaksanakan sunnah atau tidak boleh, atau bagaimana Ustaz? Terus untuk membiarkan jenggot, ada sebagian yang jadi kayak yang dari telinga sampai ke bawah itu dicukur, tapi yang jenggot yang di bawah, yang di janggutnya itu dibiarkan. Apakah itu juga melaksanakan sunnah atau tidak? Itu saja Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya dan ilmunya untuk sore hari ini. Baik. Untuk yang pertama, tentang mencabut bulu ketiak. Jika tidak kuat atau kerepotan, boleh enggak dicukur? Sebenarnya tujuan utamanya adalah membersihkan. Dan bersih-bersih itu bisa dengan banyak cara.
Maka Nabi SAW mengajarkan untuk bulu yang seperti ini dibersihkan dengan cara kayak gini, untuk bagian ini dibersihkan dengan cara seperti ini. Dan itu kondisi normal, artinya yang terbaik itu. Maka beliau kasih pilihan, untuk bulu ketiak itu dicabut, itu kondisi yang terbaik. Sedangkan bulu kemaluan nggak mungkin dicabut, bisanya dicukur. Maka Nabi SAW menyebut atau disebut dengan istihdad, menggunakan pisau untuk mencukur. Oleh karena itu masing-masing beragam. Seperti kumis itu tidak dicabut. Kalau kumis dicabut mungkin agak sakit ya. Maka kumis cukup dipotong, dipangkas. Nah selanjutnya kalau misalnya saya nggak bisa, apakah boleh diganti? Insya Allah tidak masalah. Dan ada keterangan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau sendiri merasa kesakitan pada saat mencabut bulu ketiak, sehingga beliau hanya pendekkan dengan cara dicukur. Maka Anda bisa cukur tanpa harus mencabutnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua, kalau bulu yang ada di sini di bawah telinga ini dibersihkan, ini termasuk jenggot. Ini termasuk jenggot. Sehingga ini tidak boleh dibersihkan ya. Demikian pula yang di bawah ini, yang di janggut ini juga jenggot. Maka yang di kanan kiri ini jambang ya. Jambang ini dibiarkan, yang di bawah ini juga dibiarkan. Tapi kalau ini kan ada rambut nih. Nah, rambut ini kalau misalnya panjang gitu, terus nyambung dengan jambang. Nah, ini perlu dilihat. Ketika dia turun ke bawah sambungan dari atas, maka itu rambut. Sehingga kalau gundul ketika tahallul boleh dicukur. Tapi bagian bawah dibiarkan. Maka bagi teman-teman yang mereka punya jambang, biarkan dan jangan dicukur, karena ya itu bagian dari fitrah yang diajarkan oleh para nabi. Wallahu a'lam. Baik. Sesi selanjutnya untuk yang raise hand Ibu Neneng Umu Rizky, Fadol, silakan jika ada yang ditanyakan. Dan kami belum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ya Ustaz. Semoga Allah dan keluarga Ustaz merahmatinya. Ustaz, yang mau Ana tanyakan tadi sebenarnya yang pertama itu yang bulu ketiak, tapi udah dijawab. Dan yang mau Ana tanyakan, Ibu Ana ini kan habis jatuh, terus dia harus pakai pampers, dan itu bagaimana ya untuk sholatnya dan untuk wudunya. Terus yang sudah tidak dia kerjakan karena dia juga kadang tidur, kadang bangun, kadang siuman, itu aja. Kalau misalkan mau sholat itu harus ada 2 orang, yang satu bukain matanya sambil dibangun, maksudnya lagi sholat gitu kan, sama cucunya dibilangin, yang lagi sholat ya, jangan lupa ya sholat, baca gitu kan. Jadi itu gimana ya Ustadz? Usia berapa Ibu? Usia 83 mau 84. Masya Allah, baik. Ya, dia jatuh dari tempat tidur, ketahuan kan, biasanya ada cucunya itu jam 11 malam gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan, cuman dia masih pakai pampers karena dia belum bisa duduk, tangannya alhamdulillah udah gerak, tangan kiri kanannya udah gerak, alhamdulillah udah bisa ngobrol. Udah kalau dia misalkan kita bilangin ya baca Al-Qur'an lagi pas di rumah sakit itu masih bisa gitu kan, nanti baca ini ya, sholat masih bisa, tapi harus ini gitu kan. Itu kalau yang kemarin-kemarin yang nggak bisa diinihin gimana ya Ustaz? Apa harus dijamak? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, coba kita lihat ini. Permasalahan untuk orang yang menggunakan diapers ya. Saya tuliskan di sini ada namanya jamak suri. Jamak suri itu artinya kamuflase. Kelihatannya jamak padahal aslinya tidak jamak. Yang dilakukan itu gimana? Dari 4 sholat, dari mulai duhur sampai isya ya. 4 sholat dari mulai duhur sampai isya,
Di situ ada 2 sholat yang bisa dijamak. Zuhur, asar. Kemudian maghrib, isya. Lalu subuh. Nah, jamak suri itu begini. Sholat zuhur diakhirkan, sholat asar diawalkan. Sholat zuhur diakhirkan, sholat asar diawalkan. Udah? Sholat maghrib diakhirkan, sholat isya diawalkan. Maka beliau ganti diapers di area ini. Ganti popok. Ini juga ganti popok. Sehingga dalam waktu sehari ganti popok 3 kali untuk kepentingan sholat. Nah, begini. Bukan setiap sholat ganti popok ya, nanti akan terlalu repot. Maka yang bisa dilakukan, duhur diakhirkan. Jadi misalnya asar jam berapa? Jam 3. Maka nanti sholat duhur jam 3 kurang 15. Setengah 3 sudah mulai bersuci. Udah ganti popok. Mungkin jam 3 kurang 15 sudah siap sholat. Selesai sholat, nah mungkin di tengah sholat tuh buang air, pipis, biarin aja, tidak apa-apa, karena tidak bisa dihindari. Sudah, kemudian masuk waktu asar, langsung sholat asar. Di tengah ini, di rentang ini mungkin butuh waktu kurang lebih setengah jam ya, 30 menit. Ini juga kurang lebih 30 menit. Jadi proses pergantian popok tadi dipakai 30 menit untuk sholat. Udah? Di tengah ini kalaupun keluar air dan seterusnya nggak diperhitungkan. Nah, dalam posisi itu maka sang ibu hanya ganti diapers sebanyak 3 kali sehari. Nah, disebut sebagai jamak suri atau jamak kamuflase karena aslinya sholat ini dikerjakan di waktu masing-masing. Cuman dipepetkan. Sehingga duhur mendekati asar, asar ditaruh awal. Begitu selesai duhur langsung masuk asar terus sholat asar. Maghrib isya juga sama. Maghribnya diakhirkan, begitu selesai maghrib masuk isya langsung sholat isya. Wallahu alam. Nah, kalau beliau masih sadar, secara akal masih berfungsi, maka pada asalnya sholat tidak gugur dari beliau, sehingga tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat sebisanya. Walaupun hanya bisa berbaring ya sholat sambil berbaring. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami. Ustaz, kalau wudhunya gimana Ustaz? Kalau nggak bisa tayamum atau dipakai air atau ada beberapa yang poin-poinnya gitu apa Ustaz? Kalau nggak bisa diajak ke toilet maka diwudukan di atas kasur. Jadi mungkin nanti ditadai pakai handuk, diwudukan, dah tangan. Jadi beliau hanya wudu 3 kali nanti. Duhur, asar, maghrib, isya, terus subuh. Iya. Gitu. Nah, misalnya. Pakai air Ustaz ya, jajak ke leher Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Saya bacakan dari pertanyaan dari chatroom Ustaz. Bagaimana sikap yang harus dilaksanakan supaya tetap sesuai fitrah pada wanita dengan kelebihan hormon androgen yang dimana telah terbukti secara klinis? Apa pengaruhnya ketika ada kelebihan hormon androgen? Ini biasanya sih ini mungkin kelebihan bulu gitu. Bulu biasa ada di kumis seperti itu Ustaz. Ya, kalau tumbuh bulu di kumis ya dibersihkan sebagaimana laki-laki ya. Kalau jenggoten, wanita jenggoten gimana Pak? Ya, kalau wanita jenggoten dicukur. Karena fitrahnya wanita tidak pakai jenggot. Sehingga ada wanita yang bulu di sini keluar, di jenggotnya keluar. Maka dicukur karena fitrahnya wanita tidak memakai jenggot. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, apakah ada yang mau ditanya kembali kepada Ustadz dari para ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah? Izin bertanya Ustaz. Tafadhol.
Ya, saya Huda dari Jakarta, Ustaz. Ya, monggo Yang ingin saya silakan. tanya terkait dengan muamalah, Ustaz. Halo? Nah, silakan, Pak. Ya, ini Pak Ustaz. Eh, saya kerjaan saya ada hubungannya dengan karena klien memberikan tip ke saya, Ustaz. Maaf, Kemudian selama terputus-putus. ini, halo, halo, Bisa diulang, Pak, halo. kerjaannya? Iya, pekerjaan saya berkaitan dengan klien yang suka terkadang memberi tips, Ustaz. Nah, Selama ini kan tips itu tidak halal kecuali diizinkan oleh pemberi kerja, Ustaz, atau pemberi gaji ke kita. Selama ini setiap saya dapat tips itu saya selalu izin ke bos saya gitu untuk saya dapat tips dari klien bagaimana gitu, halal silakan ambil kata gitu, Ustaz. Setelah beberapa kali setiap saya tanya selalu dibilang halal, ada sekali kesempatan beliau menjawab halal as always katanya, artinya pokoknya selalu halal dibilang gitu, Ustaz. Apakah itu bisa saya simpulkan artinya berikutnya ketika saya dapat tips tidak perlu izin lagi untuk ke bos saya itu, Ustaz? Anda perusahaan swasta ya? Swasta, Ustaz. Kemudian bagian apa Pak ini? Saya mengawal pasien gitu, saya tenaga medis, saya mengawal pasien untuk berobat. Ketika pasien sudah sampai tempat berobat, saya dikasih tips oleh pasien atau keluarga pasien gitu, Ustaz. Jadi yang menggaji saya langsung pemilik usaha ini gitu, providernya. Nah, baik, jadi lebih kelihatan. Terkadang dalam sebuah aktivitas kerja itu ada banyak kepentingan. Ada banyak kepentingan. Makanya kita perlu tahu tipsnya ini dari mana, kemudian kerjaannya apa. Misalnya, seorang dokter kerja di rumah sakit A. Lalu dia meminta kepada pasien, mereferensikan pasien ini untuk beli obat di apotek B. Sudah? Kemudian apotek B ngasih persen ke dokter. Boleh nggak kayak gini? Apakah cukup hanya dengan tanya kepada rumah sakit A, ini ada hadiah dari apotek B karena kemarin saya ngasih resep pasien untuk ini? Ini nggak boleh. Fatwa Lajnah Daimah ini terlarang mutlak. Kenapa? Karena dokter ini diberi amanah oleh dua pihak. Satu, rumah sakit tempat dia kerja. Dua, pasien. Sehingga dia tidak boleh menerima hadiah dari perusahaan farmasi atau alkes atau yang lainnya. Sebab ini masuk kategori yang bersangkutan dia memanfaatkan pasien tadi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, walaupun tidak ada niat dari awal untuk itu, tapi skema seperti ini, modal seperti ini berarti sama dengan memanfaatkan pasien. Dan amanah pasien itu lebih tinggi karena dia yang bayar dokter itu. Dokter, saya bayar, tolong terserah Pak Dokter, badan saya mau diapain. Jadi makanya pasien itu sangat nurut sama dokter. Suruh buka ya. Buka, dicek pakai stetoskop misalnya. Dia mau buka itu padahal itu aurat misalnya. Kalau perempuan kan itu aurat. Tapi subhanallah, demikianlah pasien sangat pasrah kepada dokter. Tapi ternyata di balik itu dokter bermain dengan pabrik obat, bermain dengan perusahaan alkes, bermain dengan klinik yang lain, dan tujuan dia biar dapat keuntungan. Ini yang kita nggak suka. Makanya para ulama melarang yang kayak gini. Namun kalau hadiahnya dari pasien lebih ringan, sebab beliau sebagai klien yang menerima manfaat, kemudian merasa layanannya bagus, lalu berterima kasih kepada dokter, insya Allah boleh diterima. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan katsira. Mengingat waktu juga ini dari yang disampaikan, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan dari kajian pada hari ini. Silakan Ustadz. Ini cukup ya, sampai jam 5 saja. Baik.
Taib. Apa yang tadi kita bahas ya, berkaitan dengan sunanul fitrah atau ajaran para nabi yang itu sejalan dengan fitrah umat manusia. Kalau kita jalankan, maka kita akan menjadi orang yang tabiatnya lurus. Dan kita diajari seperti ini bagian dari bukti perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga Allah mengajari dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi, lalu disampaikan kepada umat manusia. Ada yang mau ikut dan banyak yang tidak mau ikut. Sebagaimana juga ajaran-ajaran yang lain. Perhatian Allah kepada hambanya agar sang hamba bisa menjadi manusia yang ideal, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan pengaruh dari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengaruh dari kasih sayang Allah adalah Allah berikan petunjuk kepadanya. Karena itu Anda bisa lihat, pertama setelah Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ar-Rahman, dialah zat yang mengajarkan Al-Quran. Allah tunjukkan pengaruh dari nama Ar-Rahman kepada hambanya. Apa saja pengaruh dari nama Ar-Rahman itu? Semua nikmat yang disebutkan di surat Ar-Rahman. Dan pertama kali yang disebutkan adalah Allamal Quran. Maka nikmat ilmu adalah nikmat yang merupakan pengaruh dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa semakin bersyukur ketika Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah yang mau menerima setiap kebenaran yang datang dari Nabi SAW. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Baik, mohon maaf atas segala